Fahriye Sultan neden buradaydı derviş? Handan bertanya pada Dervish apa yang dilakukan Fahriye bersamanya. Apa yang kalian bicarakan? Dervish pun menjawab, kalau kami hanya membicarakan tentang pernikahan kami. Kamu tahu waktunya hampir tiba. Handan pun berkata lagi, itukah mengapa Fahriye nampak bahagia? Matanya terlihat bersinar. Namun Dervish nampak diam. Melihat hal itu, Handan pun bertanya, apa yang kamu sembunyikan dariku? Benden ne saklıyorsun? Akhirnya Dervish pun jujur pada Handan. Dervish berkata, Fahriye tahu rahasia tentang kita. Aman Allah'ım. Handan pun panik dan bertanya, apakah kamu serius? Bagaimana dia bisa tahu? Dervish pun menjawab, jangan khawatir sultanku. Dia tidak tahu tentang perasaanku padamu. Dia hanya tahu tentang aku yang meracuni almarhum sultan. Dan dia akan mengatakan pada raja jika aku tidak membebaskan Giray bersaudara. Handan pun berkata, siapa yang akan percaya jika kamu melakukannya sendiri? Mereka akan mengatakan jikalau aku yang telah memberikan perintah padamu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Dervish pun menjawab, aku akan mengakui kesalahanku sultanku dan mengatakan pada raja jika ini adalah pekerjaan Sahin dan bukan dirimu. Handan pun menjawab, apakah kamu sudah gila? Mereka akan mengeksekusimu. Dervish pun menjawab, bertahun lalu aku telah mengambil jalan yang gelap ini untuk melindungimu dan raja. Dan sekarang aku akan mati untuk melindungimu lagi. Handan pun berkata, tidak Dervish, ini tidak boleh terjadi seperti itu. Pergilah, selamatkan dirimu. Kaç, kurtar kendini. Bu sarayda. Dervish pun berkata, di istana ini sangat tidak mungkin hidup tanpa melakukan dosa sultanku. Tapi dosaku bukanlah mengkhianatimu. Aku juga tidak mengkhianati Sultan Ahmed. İhanet etmek yoktu. Setidaknya percayalah itu dan itu sudah cukup bagiku. İnanıyorum. Handan pun berkata, aku percaya padamu. Itulah mengapa aku ingin kamu pergi Dervish. Jangan mengakuinya atau kamu akan mati. İtiraf etme. Yoksa öleceksin. Dervish pun menjawab, meninggalkanmu adalah juga kematian bagiku. Derviş. Di sisi lain, Qasem datang menemui raja. Raja berkata, Qasem, aku sangat merindukanmu. Qasem pun menjawab, itukah mengapa kamu memanggilku tadi malam? Raja pun menjawab, musim semiku, alasan keberadaanku, jiwaku. Bukankah kamu tahu, seluruh siang dan malamku adalah milikmu. Semuanya adalah tentangmu. Gecelerim sana aittir. Qasem pun berkata, kamu pergi tanpa mengatakan apapun padaku. Aku sangat khawatir padamu. Aku berdoa untukmu. Aku berdoa agar kamu kembali padaku. Raja pun menjawab, aku tahu dan jangan takut. Aku kembali. Aku di sini. Aku bersamamu. Güzel. Melihat wajah Qasem yang memikirkan hal lain, Raja pun bertanya, apakah ada sesuatu yang telah terjadi? Neyim var? Apakah ada yang salah? Siapa yang membuatmu bersedih? Katakan padaku. Kim üzdü seni? Qasem masih ragu mengatakannya. Raja pun berkata, ayolah, katakan padaku. Saat Qasem akan berbicara, Dervish pun masuk. Hünkârım. Dervish berkata, Raja, ada sesuatu yang harus kamu ketahui, dan ini sangat penting. Lakin mesele mühim. Kita beralih sebentar kepada Safiye. Safiye datang menemui Halime. Halime berkata, sungguh suatu kehormatan menerimamu di kamarku. Safiye pun langsung berkata, Handan Sultan telah mencoba untuk membunuh putramu. Kamu dibawa kembali seakan tak terjadi apapun. Halime pun menjawab, kamu adalah orang yang menawarkan penobatan bagi putraku, tapi kamu juga mengatakannya kepada Handan. Kamu ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kamu hampir berhasil, tapi kini batu itu ada di kakimu, yaitu Qasem. Safiye pun menjawab, Qasem, dia bahkan tidak layak untuk disebutkan. Kami bisa mengurusnya. Mari kita bicarakan hal selanjutnya. Daha sonrasını konuşalım. Halime pun bertanya, memangnya apa yang selanjutnya? Safiye pun berkata,
Marilah kita hadapi, karena kita tidak sekuat seperti sebelumnya. Aku tidak lagi menjadi Valide. Meja telah berputar. Inilah waktunya untuk menggabungkan kekuatan. Sultanım. Di lorong istana, Handan melihat Kosem yang berjalan dengan cemberut. Handan berkata, tersenyumlah. Ahmed akan melihatmu dan menyadari sesuatu, kemudian bertanya apa yang mengganggumu. Kosem pun menjawab, aku tidak akan mengatakan apapun yang membuat raja gelisah. Tapi, mendengar jawaban Kosem, Handan pun berkata, tapi apa? Bukankah kita telah membicarakan hal ini? Kamu akan menyembunyikan rahasia itu. Safiye Sultan adalah ular. Cukup dengan membungkuk sekali padanya, maka dia akan membuat hidupmu berada di tangannya. Setiap saat, dia akan merobek bagian lain dari dagingmu. Bir parça daha koparır etinden. Di ruangan raja, raja pun bertanya, hal penting apa yang ingin kamu bicarakan, Dervis? Dervis pun menjawab, ketika kamu masih di ranjang kematianmu, sesuatu telah terjadi. Raja pun berkata, aku kira kamu sudah mengatakan segalanya. Dervis pun menjawab, aku memberitahukanmu satu persatu yang harus kamu ketahui. Tapi ada satu hal lagi. Kita harus membebaskan Giray bersaudara segera. Kembali kepada Safiye. Safiye berkata, akhir dari Handan Sultan telah berakhir. Kita akan mengungkapkan kalau Handan Sultan mencoba membunuh pangeran kita, dan dia akan dihukum. Halime pun menjawab, aku tidak akan mengambil resiko untuk melakukannya, Sultanah. Safiye pun berkata, Kosem, dialah yang akan melakukannya. Orang-orang yang beraliansi dengan Handan Sultan akan segera hancur. Güzelme. Halime pun berkata, Kosem, dia tidak akan melakukannya. Safiye pun berkata, biarkan itu menjadi urusan kami. Halime pun menjawab, lalu bagaimana denganku? Handan akan menuduhku. Dia akan mengatakan kalau aku ingin menobatkan putraku. Safiye pun menjawab, tentu saja kamu akan memiliki masalah dengan itu. Tapi raja memiliki hati yang baik. Dia tidak akan membunuh ibu dari pangeran. Dia akan melupakannya. Unutulur gider. Halime pun bertanya, lalu apa langkah selanjutnya, Sultanaku? Bukankah kamu juga akan menyingkirkanku? Safiye pun berkata, salah satu selir telah hamil. Apa yang akan kamu lakukan jika pangeran yang lahir? Halime hanya diam saja. Kafi. Ruhumuz bile. Safiye pun berkata, tanpa kita sadari, raja akan membunuh pangeran saat dia tidur. Allah'ım esirgesin. Ketika waktunya tiba, kita akan duduk bersama lagi dan bicara. Kamu akan memutuskan pada waktu itu. Kamu akan berjalan bersama kami atau tanpa kami. Ya da bizsiz.